kembali berjumpa di Talker sekalian. Ini hari yang sangat spesial buat kita, acara kita WeTalk kali ini, karena untuk pertama kalinya kita langsung turun ke jalan gitu. City Ride diundang. Kita sangat penuh kehormatan diundang dari teman-teman klub komunitas Ducati Monster. Untuk selanjutnya mungkin saya perkenalkan dari ujung kiri, manggilnya bro kali ya. Bro. Biar ini Om. dari komunitas Ducati Monster Indonesia. Terus kemudian kayaknya nggak perlu diperkenalkan lagi, Bro Naga. Ya, start hari ini, dan Bro Joel Mastana dari Ikatan Motor Indonesia. Mungkin dari awal bisa dijelaskan dari Bro Dedi, hari ini acaranya seperti apa? Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman Warta Ekonomi ya. Ini juga kesempatan luar biasa juga buat teman-teman Ducati Monster Indonesia, karena hari ini kita bisa ada kesempatan join vlog di jalan. Terus kita kedatangan sahabat baik saya, terus teman kita Bro Naga yang kebetulan juga salah satu pecinta Ducati, katanya cerita sama saya. Oke, hari ini agendanya hanya light and easy. Kita ada Om Jul yang akan ngisi safety riding dan akan menjelaskan sedikit mengenai protokol safety mengenai riding. Kedua, kita ada ride ke beberapa tempat-tempat ikonik, mungkin dengan teman-teman Ducati Monster Indonesia dan Bro Naga. Sisanya kita ada brunch di Pelataran Senayan. Itu aja sih. Mungkin dari teman-teman OW sendiri mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa kita agendakan bersama. Saya rasa itu aja sih. Make it simple aja. Proud and promote Monster Indonesia, santai. Ya. Oke, thank you. Selanjutnya mungkin dari Bang Naga nih, karena ini kan tadi udah disebut salah satu penggemar Asik. Monster Indonesia. Sebenarnya kalau teaser aja dari awal, sebenarnya hal yang menarik gitu, hal yang sangat ikonik di Ducati Monster yang bikin wah ini sebenarnya motor cakep banget gitu. Kalau buat aku pribadi sih, kalau kita ngelihat sosok Ducati Monster itu kan sosok yang tangguh, kemudian powerful. Jadi ada filosofi tersendiri di situ. Jadi ketika kita di jalan raya, kita diberi sebuah motor yang powerful, punya kekuatan besar. Nah, itu filosofinya butuh kebijaksanaan khusus kan. Wah, untuk jalan raya, bayangkan di genggaman kita powerful, kuat, kencang gitu, tapi kita butuh kebijaksanaan untuk mengendarainya. Nah, itu dia tuh filosofinya. Itu sih filosofinya. Ya, itu sisi kerennya, butuh pribadi yang kuat. Kemudian silaturahminya juga seru, ketemu dengan teman-teman penggemar Ducati dari latar belakang yang beda-beda. Kayak Mas Dedi dari event gitu kan, Big Event Asia. Aku sendiri seniman, ada Om Joel yang praktisi yang memang menguasai motor-motor besar gitu kan. Jadi bisa sharing-sharingnya itu, ngobrol-ngobrol dari dunia latar belakang yang beda-beda. Itu juga seru. Melebur satu di komunitas Ducati Monster Indonesia. Selanjutnya ke Pak Jul. Siap, ya. Seperti yang sempat disinggung tadi, bahwa orang kan demen banget moge, wah gitu. CC gede, sekali tarik langsung ngacir gitu dan sebagainya. Tapi hal-hal apa sih yang paling yang pertama kali harus dipahami untuk ya itu tadi, perlu kebijaksanaan, jangan kemudian asal aja CC gede. Terus kemudian apa sih poin-poin penting yang harus dipahami ketika menggunakan motor? Baik, terima kasih. Saya Joel Mastana dari Ikatan Motor Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih banget untuk Bro Dedi, Bro Naga atas supportnya kepada komunitas otomotif Indonesia bersatu mendunia. Nomor satu, kita ini harus bersatu untuk mendunia. Yang kedua, salut Bro Naga. Monster itu it's a monster. It's monster. Gentle tapi jangan diprovokasi. Wah. Jadi perlu memang kebijaksanaan untuk mengendarainya. Baik, ada 6 prinsip standar mengendarai sepeda motor berkeselamatan ya. Yang pertama adalah paham akan aturan dan tata cara berlalu lintas. Yang kedua adalah berbagi jalan. Berbagi jalan ini unik, sesuatu hal yang tidak diatur dalam aturan lalu lintas, tapi kita semua wajib berbagi jalan. Contoh yang paling mudah,
marka jalan terputus, jadi saya boleh ke kiri, boleh ke kanan. Tapi bukan berarti saya tiba-tiba ngambil ke kiri. Ya, itu tidak suatu kesalahan, tidak pelanggaran, tapi kesalahan sehingga mengakibatkan kecelakaan. Unik, 1 dan 2 ini kalau tidak lulus dalam ujian, Anda tidak boleh mengenal kendaraan. Penting banget ya. Tadi pagi saya naik sepeda, naik motor, ada sekelompok sepeda namanya, kita mau ambil kiri, ini ambil kanan, tiba-tiba naik ke flyover. Lah motor aja nggak boleh kan gitu. Jadi udah sambil menyulitkan, membahayakan. Resikonya adalah bukan hanya untuk mereka sendiri, tapi untuk orang lain. Ya. Yang ketiga, kalau kuda sulus dengan aturan cara berlalu lintas. Yang kedua, berbagi jalan. Yang ketiga, kenal akan perlengkapan peralatan vital kendaraan. Mana gas, mana rem, mana kopling, mana untuk oper gigi, dan lain-lain, supaya pada saat kita di atas motor kita paham bahwa kendaraan ini seberapa besar tenaga yang perlu dikeluarkan. Yang keempat adalah baru dikenalkan tata cara menjalankan kendaraan. Ya, dari mulai kakinya harus rapat, matanya harus ke depan, posisi badan dan lain-lain. Nah, menjalankan kendaraan ada 3 poin. Yang pertama adalah mata melihat dan mengirim berita ke otak, otak mengirim perintah ke seluruh badan. Jadi bila menuju ke suatu tujuan, mata itu harus menuju ke tujuan tersebut. Ya, menghantar kendaraan baru mata, baru kemudian ya posisi badan. Yang ketiga adalah seberapa besar tenaga yang diperlukan untuk menjalankan kendaraan. 3 poin untuk menjalankan kendaraan. Nah, kalau kira-kira kita sudah siap mau menjalankan, ada prinsip kelima. Prinsip kelima adalah mengenai perlengkapan keselamatan berkendara. Perlengkapan keselamatan berkendara, izin di sini ada helm. Ya, helm itu wajib digunakan karena 90% daripada kecelakaan yang menyebabkan kematian adanya di kepala. Sehingga pemerintah memberikan kebijakan lu harus pakai helm deh. Ya, sedangkan di luar negeri unik lagi. Umur 21 tahun, SIM-nya penuh, mengendarai di bawah 60 km per jam dalam kota nggak perlu pakai helm, tapi harus pakai kacamata. Karena kacamata itu mencegah kecelakaan. Jadi melihat dan terlihat itu penyebab utama daripada kecelakaan. Nggak melihat kecelakaan, tidak terlihat kecelakaan. Dapat ya. Nah, jadi helm itu bedanya adalah yang satu full face untuk motor jalan, yang satunya lagi yang ininya panjang adalah untuk off-road. Nah, artinya dengan berbagai macam perlengkapan keselamatan, seorang pengendara wajib memahami saya mau berkendara apa nih sesuai dengan fungsi dan teknikalnya. Dari kepala, helm, kita gunakan jaket. Nah, ingat bahwa Indonesia ini tropical. Tropical artinya panasnya di atas 30 derajat. Sehingga wajib memilih perlengkapan kendaraan yang tepat. Tidak menggunakan jaket kulit yang tebal, tidak menggunakan jaket yang Gore-Tex, karena Gore-Tex itu hanya baik untuk di luar negeri yang bercuaca dingin. Jadi dia bisa basah dan kering, tapi pada saat kering pun udaranya dingin. Di Indonesia basah pun, hujan pun kering. Saya mohon maaf izin. Ini di sini ada 2 contoh jaket ya. Ini biasanya dipakai untuk touring jarak jauh seperti menggunakan motor yang adventure atau model kayak adventure ataupun multistrada. Ini buat yang sport hari-harian. Nah, yang paling penting adalah bahannya seperti ini nih, Bro. Jadi mesh. Jadi udara panas dari dalam bisa keluar, udara dingin dari luar bisa masuk. Yang perlu diingat, nggak ada tuh namanya di kedokteran bisa masuk angin, nggak ada. Jadi angin itu tercipta karena gas di lambung. Biasanya karena stres, kurang makan ataupun kecapean. Nah, yang dinamakan mesh ini, bahan ini ditiup tembus. Jadi membuat seorang pengendara ini tidak dehidrasi dan tidak emosional berlebihan. Nah, itu satu hal. Lalu wajib menggunakan sarung tangan. Sarung tangan ini tidak tepat untuk digunakan dalam kota, tapi ini dipersiapkan oleh Ducati untuk sport. Jadi protektornya juga cukup luar biasa. Hanya saja CD-nya harus lembut sehingga kita bisa merasakan gas. Oke. Lalu dari sarung tangan adalah menggunakan celana, ada protektornya bila memungkinkan, sepatu di atas mata kaki, ya kira-kira seperti itu. Lalu penting bahwa orang naik motor bisa tahu ngegas, ya. Contohnya coba, bro, ke depan tangannya lurus, gas. Bisa naik motor? Alhamdulillah. Naik motor terus ya, coba gas kan, gas, geng. Jangan dibuka, bro. Geng, udah lebih enak mana? Coba lurus lagi, lurus, gas. Ya, buka, gas. Lebih enak mana? Saya buka. Oke, sekarang lurus. Belok motor. Nah, bingung. Bingung ya. Sekarang dibuka.
belok motor itu tekan kanan, belok kanan, tekan kiri, belok kiri. Sekarang lurus lagi. Belok motor, susah kan? Nah, buka lebih kaku. Jadi ini penting. Naik motor harus seperti ini posisi. Lalu ini tangannya tidak boleh ada di tuas rem seperti ini, harus ada berada di throttle gas. Contoh paling gampang nonton MotoGP, pembalap-pembalap jago itu tangannya nggak ada yang begini loh, adanya di sini. Supaya refleksnya ya, supaya refleksnya menyelamatkan. Pada saat ini mengerem, tangannya keluar sambil meremas. Saat meremas, artinya Anda otomatis mengurangi gas. Ya. Tadi unik ya. Gas, orang tahu, tapi begitu belok bingung. Padahal di jalan raya udah naik motor ya, Pak. Jadi memang unik Indonesia Raya ini, boleh bangga, kompak, sangat dimengerti, budayanya ribuan, etnisnya berbeda-beda, nggak pernah perang. Ya. Hebat juga, nggak pernah sekolah, tapi nggak mungkin lulus ujian, tapi punya SIM. Canggih ya. Canggih. Jadi sama-sama saya butuh teman-teman media ini itu sama-sama kami sedang mengerjakan standar kerja kompetensi nasional Indonesia supaya instrukturnya tersertifikasi, para tukang las bersertifikasi, kang jahit bersertifikasi, bangun Indonesia Raya ini dengan kompetensi. Ya. Oke, setelah tangan, kaki harus rapet. Ya. Kaki itu nggak menganga, masuk angin. Jadi pada saat ini dikepit, ban ini tidak mudah oleng. Ya, jadi tangan, mata lurus ke depan. Ya, tadi mata sudah kita jelaskan, mata melihat mengirim berita ke otak dan perintah badan. Lalu tangan, lalu kaki mengapit. Pinggul ini juga harus tegak lurus. Oke, kalau Siap. saya tertarik yang posisi Kaki. lutut tadi, bahkan ketika belok pun tetap harus menutup karena Iya. apa yang kebiasaan. Oke. Jadi gini, Rossi itu dia kalau pada saat dia nikung kanan tajam ya, namanya makin kencang, kestabilan makin tinggi karena ada daya dorong dan ada cangkulan di ban. Ya. Dia menekan, pada saat dia menekan ini membuka, pada saat membuka ini bukan ininya tapi ininya untuk dirasakan ke aspal. Kalau dia udah merasa truk, ini adalah sensor sebetulnya. Jadi bukan mengganjal bukan. Bukan karena ini. Bukan. Nah, tapi yang membuat motor belok itu adalah ban. Coba teman-teman perhatikan ya. Ban motor berbeda dengan mobil. Motor ini dia lonjong, loh. Ya. Jadi kalau lonjong, Sudutnya di sini. ya. Jadi kalau lonjong itu artinya bagaimana caranya membuat motor ini bisa berbelok. Ya, ininya dibuat belok. Itu yang disebut belok kanan tekan kanan, belok kiri tekan kiri. Mobil dia rata. Kalau rata namanya steering, belok kanan diputar. Ini enggak, dia harus tekan. Nah, balik lagi karena ini lonjong, bayangin kalau kita nggak jaga ini, motornya rubuh. Oleh sebab itu pada saat berdiri ininya rapat. Jadi kalau bawa boncenger juga pada saat dia mau naik ini harus rapat supaya motor ini tidak mudah jatuh. Kira-kira dapat gitu ya. Lalu unik juga bahwa naik motor ini bukan stang ini adalah sebagai alat bantu. Jadi bagaimana cara motor belok, buatlah ban ini bisa miring. Jadi miring itu adalah dengan tekan footstep, stang, juga kalau ini rapat Anda bisa membantu tuh. Anda tekan seperti ini motornya belok, tekan gini motornya belok. Ya, jadi apapun menyentuh Body juga akan miring. Ya. Dari mulai tangan, ya, mata, pinggul nih, neken kanan motornya belok, neken kiri motornya belok. Yang membedakan pada saat putar balik atau mengendarai kendaraan dengan pelan tapi muter balik. Nah, bayangin kalau kita muter pelan motor seperti ini, dia pasti akan rubuh. Jadi kita harus di atas motor. Yang kedua, badannya maju. Kalau tadi naik motor gini belok nggak dapat nih. Tapi kalau saya maju ke depan motor, nah di praktek tadi kelihatan kan, saya kok harus badannya membuang kiri harus membuang. pas yang letter 8 tadi. Iya. Ya. Ya. Oke. Siap. Siap. Sangat Terima kasih. Terima kasih, Bel. Tapi namanya berkendara atau namanya ini kalau cuma teori Agak susah. nggak asik ya. So, sementara kita sudah dulu di sini. Selanjutnya kita akan langsung ke Praktek. jalan. Langsung jalan-jalan. Praktek luar biasa. Terus kita see you.
Bang Naga, setelah tadi muter-muter kita city ride ke HI, Monas dan sebagainya, kita balik lagi ke sini. Nah, motor yang tadi dipakai, yang kita apa? Yang mana? Ya, tadi aku kebagian buat menunggangi Ducati Monster 821 Black Steel 2018. Rasanya ya karena tadi juga memang Saturday morning ride lebih di dalam kota aja kan, seputar kota, dan memang ada settingan urban ridingnya, jadi lebih walaupun secara tenaga kan dia tarikannya torsinya kan luar biasa gitu. Iya. Tapi karena settingannya urban, jadi bisa lebih menyesuaikan dengan mengendarai moge di dalam kota. Perkotaan gitu ya. Jadi masih nyaman dikendarain dalam kota gitu. Pas pertama make tadi, hal yang paling, nah ini apanya nih? Ya apa ya tarikan tenaganya gitu. Jadi kan awalnya kan tadi aku nyobain dulu tuh sebelum kita jalan, sebelum riding keliling Jakarta, terus sempat nyobain dulu untuk menyesuaikan diri sama tenaga si Monster 821 Black Steel ini. Takutnya tarikannya nggak terbiasa gitu kan, jadi cobain dulu. Jadi apa ya, kalau pecinta motorsport yang memang senang dengan motor-motor bermesin besar dan punya tenaga yang aktif, yang langsung gitu ya, yang langsung, ya gila sih. Tapi selama ini emang demen Aku touring pecinta bahkan rutin malah motor, gitu, pecinta motor. Terus jadi kadang-kadang punya teman di Ducati Monster gitu kan, udah join buat nyobain riding bareng. Nah, keseruannya kan bukan hanya menikmati si motor gitu motornya, ya. Motor kan gitu udah pasti punya spesifikasi yang macam-macam gitu, termasuk yang Ducati Monster nih. Tapi keseruannya ketemu teman-teman, sharingnya, ngobrolnya, ketemu orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Itu apa ya? Ya punya keseruan tersendiri sih. Bertukar cerita dari latar belakangnya masing-masing. Itu serunya situ sih, Mas. Tapi ada sampai ini nggak, misalkan jadwal rutin, paling sebulan sekali deh touring kemana kayak atau dalam kota aja? Dulu paling masih dalam kota sih. Dulu ya. Cuman selama Covid kan ini pertama kayaknya nih. Setelah Covid Covid ini pertama kali nih riding lagi. Sejauh ini ke mana aja yang paling sering atau yang paling jauh deh? Enggak sih, jadi aku memang kalau touring tuh memang sorry kebanyakan tuh riding dalam kota. Lebih nikmatin dari kota aja ya. Nyobain spot-spot tempat makan yang seru gitu aja sih. Nanti nih ke depan nih, Om Tio ready ya, touring ya? Siap. Touring ya. Berlatih dulu, begitu udah nguasain kan, katanya kalau riding di dalam kota sama touring tuh beda. Mungkin dalam kota jalannya datar, rambu-rambunya semua jelas. Kalau di luar kota kan punya kontur jalan yang beda-beda, harus nyesuaiin diri ya, belajar dulu lah. Seperti yang tadi aku bilang gitu, filosofinya punya tenaga besar ada dalam genggaman kita tuh butuh kebijaksanaan yang besar, luar biasa juga gitu. Nah, gitu. Tadi disinggung juga selama pandemi ini baru ini ya city ride lah gitu yang. Ya. Berarti selama pandemi ini kesibukannya apa aja? Selama pandemi nyiapin single baru bareng ada band, terus nyiapin single baru Naga Solo karena kan aku solo juga. Nah, justru sebenarnya single yang solo tuh udah selesai. Setelah kemarin rilis kita yang beda di Februari, sekarang mempersiapkan single baru. Mudah-mudahan gak ada hambatan, rilisnya tanggal 3 Agustus. Untuk yang solo Naga ada band sendiri, kita udah ngumpulin demonya tuh udah lumayan banyak sebenarnya. Cuman masih digodok lagi karena kan ini baru ya, maksudnya ada band dengan formasi yang sekarang kan baru. Jadi kita butuh penyesuaian, butuh meyakinkan diri lagi, musik seperti ini yang akan kita rilis sebagai penanda kembalinya ada band. Saya targetnya single dulu, mini album kan, single aja dulu. Iya. Gitu. Boleh kasih bocoran nggak? Secara tema kayak atau macam-macam, makanya dari 10 lagu itu macam-macam. Temanya macam-macam, terus genre musiknya juga macam-macam. Ada yang memang ada band seperti biasanya gitu ya, yang melankolis gitu. Ada juga ada yang upbeat, ada yang modern kekiniannya ada juga. Jadi benar-benar kita masih ngulik sih kalau ada band ini. Gitu. Siap. Oh iya, ini ada yang ini juga nih buat semua Monster Mania, buat penggemar Monster, buat pokoknya yang seneng sama Ducati Monster, apalagi yang ini 821 Black Steel 2018 lagi ada spesial diskon. Mantap. Dan ini rekomen banget ya? Recommended. Cobalah, datang mampir sini. Ya, terakhir deh, apa yang mau disampaikan dengan apa ya? Di masyarakat ini kan lagi masih pandemi, ini new normal,
Ya, Dan mungkin yang bisa disampaikan sebagai sama-sama masyarakat yang mengalami situasi seperti sekarang, kita mengikuti prosedur menjaga kesehatannya gitu, tetap jaga jarak. Kayak sekarang kita jaga jarak, ini sekitar 2 meteran nih. Jaga jarak, kemudian jangan lupa pakai maskernya, kemudian ya aktivitas sekarang kan sudah mulai tetap berjalan karena masing-masing orang juga punya kegiatannya sendiri-sendiri. Jadi yang penting itu aja sih, tetap jaga kesehatannya, jaga jaraknya, pakai maskernya, ikuti prosedur menjaga kesehatannya. Mudah-mudahan vaksinnya segera ketemu, jadi kita juga bisa lebih lebih aman menghadapi situasi yang sekarang. dan jangan berhenti berkarya. Jangan berhenti berkarya terus, tapi tetap ikut protokol menjaga kesehatan COVID-19. Siap. Terima kasih banyak. Thank you. Halo Kudaga, jangan lupa subscribe channel YouTube Warta Ekonomi dan Instagramnya juga Warta Ekonomi. Jangan lupa juga di follow Instagram monster_ina.